Selamat malam dan selamat hari Sabat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Kiranya berkat sukacita masih menjadi bahagian kita, terlebih khusus kita tiba pada hari perhentian yang Tuhan berkati ini, untuk sejenak meninggalkan urusan keduniawian dan hanya memikirkan tentang Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memimpin perjalanan hidup kita sampai saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya hati dan pikiran kami diarahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan memimpin dan menjaga kehidupan kami. Kiranya Tuhan karuniakan hikmat bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan pengertian bagi kami semua yang mendengarkan, sehingga firman ini akan menjadi penghiburan bagi yang bersedih, kekuatan bagi yang lemah, dan juga penyemangat baru bagi mungkin yang mengalami kekecewaan. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini berjudul Penuntun yang Berbahaya. Kata penuntun, mungkin kita sudah memahami kemana arah makna dari kata ini. Tentunya bermakna positif, bersifat membantu, yaitu mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Itulah penuntun atau menuntun. Contohnya saja buku penuntun, buku panduan atau manual book. Sudah pasti adalah sebuah buku yang fungsinya untuk mengarahkan pengguna dalam menggunakan sebuah produk yang sedang diperkenalkan. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara merawatnya, lalu apa-apa saja fasilitas yang ada pada produk tersebut dan lain sebagainya. Mengarahkan pengguna untuk dapat dengan baik menggunakan produk itu yang diberikan di dalamnya manual book. Ada sesuatu yang menarik. Pada tahun 1975 berdiri sebuah organisasi nirlaba yang bernama Canine Companions for Independence. Organisasi ini menyediakan hewan-hewan yang dilatih secara khusus untuk membantu para penyandang disabilitas. Kurang lebih untuk 65 jenis disabilitas mereka bisa bantu atau mereka bisa layani dengan melatih hewan yang akan membantu dalam melakukan aktivitas mereka. Mulai dari mengambil barang yang terjatuh, lalu kemudian melepas kaos kaki pasien, atau bahkan mungkin mendorong kursi roda dan berbagai keahlian yang lainnya. Menarik memang, seekor hewan dilatih untuk menuntun, membantu, dan semua yang dilatih itu tujuannya untuk kebaikan sang pasien. Maka seharusnya yang disebut dengan penuntun atau yang menuntun sudah harus membawa sesuatu yang baik, mengarahkan kepada sesuatu yang baik. Namun malam hari ini judul khotbah yang saya bawakan adalah penuntun yang berbahaya. Apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini? Saudara-saudara, saya ingin kita mengingat kembali cerita ketika Raja Israel pertama dipilih, yaitu Saul. Pada waktu Samuel berada di Rama, maka tua-tua Israel datang menemuinya. Lalu mereka katakan, Tuanku Samuel, ya, atau hamba Tuhan Samuel,
tolonglah untuk mengangkat seorang raja bagi kami, karena kami lihat tuanku sudah tua dan anak-anak tuanku tidak ada yang hidup seperti tuanku. Pada waktu Samuel mendengar permintaan ini, sebetulnya ada rasa yang tidak senang timbul dalam dirinya. Dia mengira bahwa orang-orang Israel tidak ingin lagi berada di bawah arahan dan pimpinan Samuel. Karena ketika itu Samuel yang menjadi imam bagi mereka, Samuel juga yang menjadi nabi bagi mereka. Jadi ketika orang Israel datang meminta untuk dipilih atau diangkat seorang raja, Samuel berpikir, oh berarti mereka sudah menolak saya untuk memimpin bangsa ini. Lalu Samuel sampaikan itu kepada Tuhan, bahwasanya orang Israel meminta untuk diberikan atau diangkat seorang raja. Sesungguhnya Tuhan tidak setuju dengan permintaan orang Israel. Lalu Tuhan katakan kepada Samuel, Samuel, coba sampaikan kepada orang-orang Israel, tua-tua Israel, bahwa ada hak-hak yang akan diterima oleh raja, dan itu akan harus dipenuhi oleh mereka yang mengangkatnya sebagai raja. Contohnya saja, kalau engkau punya anak laki-laki, maka dia akan dipekerjakan untuk mengurus kuda dan juga mengurus kereta raja. Lalu Samuel sampaikan, jika Anda punya anak laki-laki, itu akan dipekerjakan untuk mengurus kuda, mengurus kereta raja, mengurus kebun, dan juga diwajibkan wajib militer. Atau anak perempuan Anda akan melayani raja, menyediakan rempah-rempah dan makanan untuk raja, dan bahkan kalian juga harus membayar pajak. Apakah kalian masih tetap mau untuk memiliki seorang raja? Lalu mereka tetap katakan, kami harus ada raja, kami harus memiliki raja, agar ada yang menghakimi kami dan agar ada yang memimpin kami dalam perang. Itulah permintaan mereka. Saudara-saudara, bukankah ini memang sifat dasar manusia? Apa yang sudah diinginkannya diupayakan memang harus terjadi dengan segala macam cara. Namun ini berbahaya. Itulah yang dimiliki oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Lalu singkat cerita, Saul dipilih. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi raja, dia tidak pernah meminta untuk menjadi raja. Lalu dia diurapi oleh Samuel. Dia diurapi ketika dia sedang dalam kegiatan mencari ternak ayahnya yang tersesat. Dia diurapi ketika mereka sedang berdua dengan Samuel. Dan bahkan ketika dia diumumkan untuk menjadi raja, ada satu pihak yang tidak setuju dengan pengangkatan Saul menjadi raja. Mengapa tidak dari suku Yehuda atau dari suku Efraim? Mengapa harus dari suku Benyamin, suku yang kecil? Dan bahkan setelah diurapi, ia masih kembali menjadi petani, dan dia menunggu peneguhan wewenang dari Tuhan untuk menetapkan dia memerintah sebagai raja. Awalnya semua baik-baik saja pada waktu Saul pertama kali ditetapkan menjadi raja. Dan bahkan apa yang dilakukan oleh Saul pertama kali sangat mempesona seluruh bangsa Israel. Dia tampil dengan perkasa. Saul memimpin pasukan untuk mengalahkan orang-orang Amon yang datang untuk mengancam di sebelah timur sungai Yordan. Dan Saul memimpin pasukan itu dan mengalahkan mereka. Dan ketika bangsa Israel melihat apa yang Saul telah lakukan dengan caranya memimpin, maka ini menjadi momentum penerimaan mereka terhadap Saul. Mereka merasa bahwa oh sudah, inilah sosok yang memang kita inginkan. Dia hebat dalam memimpin kita, dan dia sanggup dalam berperang. Kemudian untuk kali kedua,
ketika ia akan berperang dengan bangsa Filistin di Gilgal. Pada waktu Saul diurapi oleh Samuel, Samuel sudah menyampaikan satu tugas terperinci kepada Saul tentang apa yang harus dilakukannya, yaitu ketika dia akan berperang dengan orang Filistin di Gilgal. Samuel katakan, "Saul, engkau harus menunggu aku selama 7 hari, dan aku akan membuat korban bakaran, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan sebelum engkau berperang melawan Filistin." Lalu ketika tiba hari yang ditentukan itu, Saul tiba di Gilgal. Lalu dia tunggu-tunggu, Samuel tidak kunjung datang. Bahkan dalam 7 hari yang Samuel tentukan, tepat di hari yang ke-7 Samuel belum juga datang. Dan ada hal yang tidak disadari oleh Saul. Saul sedang diuji sesungguhnya. Apakah dia akan tetap bergantung kepada Tuhan dengan menunggu Samuel datang, sambil dia akan mengingatkan para tentaranya tentang Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga bagaimana mereka harus percaya dan menunggu janji Tuhan. Pada saat yang bersamaan sesungguhnya roh Tuhan menahan Samuel, katanya, untuk tidak segera datang karena Saul sedang diuji. Akhirnya karena tidak sabar dan tidak berani akhirnya Saul berani melakukan upacara korban bakaran dan korban keselamatan. Satu upacara yang kudus yang sebenarnya dia tidak boleh lakukan. Tetapi dia sudah tidak sabar dan dia gelisah. Perlahan-lahan tentaranya mulai ada yang pulang. Mereka takut kalau bangsa Filistin sudah datang menyerang, sementara mereka belum meminta petunjuk Tuhan lewat upacara korban ini, bisa-bisa mereka mengalami kekalahan. Itu sebabnya mengapa Saul berani untuk melakukan sendiri upacara korban bakaran dan korban keselamatan. Dan tidak lama setelah dia lakukan itu, Samuel tiba di tempat itu. Dan inilah saat dimana kepadanya diberitahukan bahwa Saul, engkau tidak akan seterusnya menjadi raja, dan akan ada yang menggantikan engkau. Ini kedua kalinya Saul berupaya untuk menunjukkan kehebatannya di hadapan orang-orang Israel. Kemudian 1 Samuel 15, ini peristiwa ketiga. Seharusnya 1 Samuel 15 adalah momentum bagi Saul untuk menebus kesalahannya di Gilgal yang lalu. Sesungguhnya kesalahannya yang dilakukan di Gilgal masih mendapat kesempatan atau kasih karunia untuk mempraktekkan imannya yang teguh dan juga untuk menunjukkan penurutannya terhadap Tuhan. Oleh sebab itu sesungguhnya apa yang terdapat dalam 1 Samuel 15 akan menjadi momentum yang baik seandainya itu dilakukannya dengan baik pula. Kali ini dia harus menumpas orang Amalek. Tuhan katakan, tumpas orang Amalek dan jangan biarkan seorang pun di antara mereka tersisa. Tetapi kita semua tahu kisah ini. Dia membiarkan raja Amalek, yaitu Agag, hidup. Dia juga membawa kambing, domba, dan juga lembu tambun. Dia katakan, kita akan membuat ini menjadi korban bakaran. Saudara sekalian, hal itu diketahui oleh Samuel. Lalu Samuel datang, lalu tegur Saul. Lalu dikatakan, mengapa engkau membiarkan Agag hidup? Dan mengapa engkau membawa kambing domba dan lembu tambun itu pulang? Dan ini yang cukup membuat hati Samuel bersedih. Tambah sedih. Saul katakan, rakyat atau pasukankulah yang membawa itu pulang untuk dijadikan sebagai korban bakaran. Sementara ketika tentaranya melakukan itu atas perintah Saul,
Tetapi ketika Samuel tegur dan tanya mengapa, Saul malah katakan tentara itu yang membawa itu pulang untuk dijadikan korban bakaran. Pertanyaannya, mengapa Saul menjadi seperti ini? Awal-awal ketika dia diangkat, semuanya berjalan baik. Dia tidak pernah meminta. Bahkan ketika sudah diurapi, dia masih pulang kembali dan menjadi seorang petani, membantu orang tuanya. Tetapi kenapa saat ini Saul menjadi seperti ini? Mari kita mundur sedikit. Sebenarnya, permintaan bangsa Israel agar kepada mereka diangkat seorang raja, alasannya adalah karena mereka melihat bangsa-bangsa di sekitar mereka yang dipimpin oleh seorang raja, dan mereka melihat bagaimana kemegahan bangsa itu, bagaimana mereka melakukan perayaan-perayaan, dan bangsa Israel mereka malu, terlihat sederhana, mereka jemu dengan keadaan mereka. Dan karena situasi seperti itu, mulai muncul iri hati, muncul kecemburuan di antara bangsa itu, dan setelah itu muncul perpecahan. Dan ketika mereka merasa bahwa di antara mereka terjadi perpecahan, akhirnya bangsa itu akan lemah dan akan menjadi mudah bagi musuh untuk menyerang mereka dan mengalahkan mereka, karena mereka dalam keadaan terpecah belah. Oleh sebab itu mereka katakan, kami meminta agar ada raja yang memimpin, kalaupun kami harus berperang, agar kami dapat bertahan dari serangan bangsa-bangsa yang lain. Itulah yang menjadi dasar mengapa mereka meminta agar diangkat seorang raja. Saudara sekalian, bukankah ini pola yang masih terjadi sekarang? Di antara umat-umat Tuhan terjadi perpecahan, semua kacau, iri hati dibangun, terjadi permusuhan. Akhirnya jemaat menjadi rentan dan sensitif, mudah dimasuki oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Program pelayanan yang sudah dilakukan tidak berjalan semestinya. Akhirnya yang disalahkan, si A menyalahkan si B menyalahkan si C, dan ujung-ujungnya mungkin yang disalahkan adalah pemimpin, ketua jemaat barangkali, atau mungkin pendeta. Ketua itu harus diganti, pemimpin itu harus diganti. Dia tidak cocok menjadi pemimpin, dia tidak bisa untuk menenteramkan, memimpin dan membawa jemaat ini ke arah yang lebih baik, harus diganti. Ini kami ada calon, namun setelah terpilih pola berulang kembali, sama saja. Ada hal yang tidak disadari oleh orang Israel ketika itu. Buku Roh Nubuat menulis dalam Sejarah Para Nabi halaman 245. Begini bunyinya. Bila mana seorang manusia ditempatkan di atas tahta, hal itu akan cenderung memalingkan pikiran bangsa itu dari Allah. Mereka akan lebih berharap kepada kuasa kekuatan manusia dan kurang berharap kepada kuasa ilahi. Dan kesalahan-kesalahan raja mereka akan menuntun mereka ke dalam dosa dan memisahkan bangsa itu dari Tuhan. Saudara-saudara, bangsa Israel tidak sedang menghadapi masalah seperti yang mereka utarakan ketika mereka meminta agar diangkat seorang raja bagi mereka. Justru sebenarnya mereka sedang menciptakan masalah bagi mereka sendiri, hanya karena keinginan hati mereka saja untuk diangkat seorang raja bagi mereka. Sejarah Para Nabi halaman 245. Apabila manusia mengikuti jalannya sendiri tanpa mencari nasihat dari Allah,
atau yang bertentangan dengan kehendaknya yang telah dinyatakan. Sering ia mengabulkan permohonan mereka, agar melalui pengalaman pahit yang mengikutinya, mereka dapat dituntun untuk menyadari kebodohan mereka dan bertobat dari dosa mereka. Kesombongan dan hikmat manusia akan terbukti sebagai penuntun yang berbahaya. Jadi sesungguhnya latar belakang mereka meminta seorang raja adalah karena mereka melihat bangsa yang lain. Mereka melihat dan ingin meniru kemegahan bangsa-bangsa itu yang dipimpin oleh seorang raja yang kafir. Dan mereka melihat cara-cara hidup orang-orang bangsa yang lain. Mereka tidak ingin Tuhan menghakimi mereka langsung. Dan kalau boleh, biar raja saja yang menghakimi kami atas apa yang terjadi kepada kami. Permintaan mereka ketika raja mereka minta untuk dilantik dan dipilih, mereka katakan agar ada yang memimpin kami ketika berperang. Mereka lupa semenjak perjalanan mereka dalam pimpinan Tuhan, Tuhan sering katakan, aku yang akan berperang untukmu. Itu sebabnya ketika Samuel datang mengadu kepada Tuhan tentang kegelisahannya pada waktu bangsa Israel meminta seorang raja, lalu Tuhan katakan, Samuel, mengapa engkau bersedih? Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi sesungguhnya mereka menolak aku, kata Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, sebetulnya dengan dipimpin oleh Samuel, mereka menikmati kemakmuran dan penyertaan Tuhan. Dalam artian mereka langsung diperintah oleh kuasa Tuhan. Dan ketika mereka meminta seorang raja, sesungguhnya Tuhan mau kalaupun raja dipilih, maka raja ini akan meneruskan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada rakyat yang dipimpinnya. Tetapi apa yang terjadi kepada Saul pada waktu dia diangkat menjadi seorang raja berbeda dari rencana Tuhan semula. Ketika Saul harus diangkat menjadi raja atas permintaan bangsa Israel. Saudara sekalian, kesombongan dan hikmat manusia akan terbukti sebagai penuntun yang berbahaya. Bangsa Israel tidak merasa bahwa apa yang mereka minta akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Yang mereka inginkan adalah apa yang kami mau harus terjadi. Bukankah ini pola juga yang masih ada sampai sekarang? Berapa banyak di antara kita yang ketika dia menginginkan sesuatu dan dia mau yang diinginkan itu harus terjadi. Orang lain harus ikut seperti yang dia mau. Inilah yang terjadi bagi bangsa Israel. Lalu kita bertanya, tetapi mengapa Tuhan mengabulkan apa yang mereka minta kalau memang Tuhan tidak setuju? Kutipan tadi katakan begini, apabila manusia memilih mengikuti jalannya sendiri tanpa mencari nasihat dari Allah, atau yang bertentangan dengan kehendaknya yang telah dinyatakan, sering ia mengabulkan permohonan mereka. Untuk apa? Agar melalui pengalaman pahit yang mengikutinya, mereka dapat dituntun untuk menyadari kebodohan mereka dan bertobat dari dosa mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan berpikir ketika apa yang Anda mau dan inginkan dan paksakan terjadi, lalu Anda katakan berarti Tuhan merestui, berarti Tuhan berkehendak dan setuju dengan yang saya lakukan. Belum tentu. Bisa saja Tuhan izinkan itu terjadi, kabulkan itu karena Tuhan ingin memperkenalkan kepada kita satu pendidikan tertinggi. Agar kita menyadari bahwa kebodohan, kesombongan, dan hikmat yang kita miliki adalah penuntun yang berbahaya. Saudara sekalian, ketika Anda akan melakukan sesuatu, jika itu hanya karena melihat orang lain atau mungkin dihasut oleh orang lain,
Hati-hati. Bisa saja itu adalah penuntun yang berbahaya. Ketika Anda akan melakukan sesuatu yang sifatnya hanya untuk kepentingan Anda pribadi, dan kemudian menyalahkan orang lain, hati-hati. Boleh jadi itu Anda dituntun oleh penuntun yang berbahaya. Ketika keputusan yang akan Anda ambil adalah untuk kesenangan sementara, sampai-sampai Anda harus mengorbankan orang lain, hati-hati. Boleh jadi Anda sedang dituntun oleh sebuah penuntun yang berbahaya. Saya ingin kita membaca doa Daud, Raja Daud, sebagai penutup dalam renungan malam hari ini. Dalam Mazmur 139, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara sekalian, semoga doa Daud ini akan menjadi doa kita semua. Biarlah kiranya ketika akan mengambil satu langkah keputusan, biarlah kita mengerti bahwasanya Tuhan mengetahui apa motif yang kita miliki ketika kita mengambil langkah dan keputusan itu. Atau ketika kita akan menyampaikan sebuah pendapat, apakah itu untuk kepentingan orang banyak dan terlebih khusus untuk memuliakan Tuhan, atau untuk kepentingan dan selera kita sendiri saja. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai yang menuntun kita adalah penuntun yang berbahaya, yaitu kesombongan dan yang kita kira hikmat. Karena jika kita dituntun oleh penuntun yang berbahaya, kita akan semakin jauh dari sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan kehendaki kita rasakan. Mengapa? Karena justru hanya pengalaman pahit yang akan kita peroleh. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa akan memberkati kita semua, dan kita pun senantiasa mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dimanapun kita berada, dimanapun kita berjemaat, di lingkungan manapun kita tinggal, keberadaan kita akan menjadi berkat, dan semua yang akan menuntun kita adalah penuntun yang akan membawa kita kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.